sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa ya. Hari ini kita sudah berada di tanggal 26 Syawal. Jadi artinya 26 hari berlalu meninggalkan kita dan tentunya sebagai orang yang beriman kita wajib patut bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan yang kita rasakan di hari ini tidak mungkin kita rasakan kecuali tanpa iradah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya adalah kenikmatan berukhuwah, bersaudara. Bahkan Allah mengingatkan kita, wadzkuru ilaihi manusia. Ingat. Maksudnya ingat itu ya Allah mengingatkan kita bahwa manusia kebanyakan lupa terhadap hal ini. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah pada kado yang Allah berikan kepada kalian. Apa isi kadomu ya Rabb? Idza kuntum manakala kalian bermusuh-musuhan. Jadi manusia itu fitrahnya bermusuh-musuhan, gotok-gotokan. Fa'allafa baina qulubikum. Lantas Allah robek jantungmu dan Allah letakkan di dalam makhluk cinta. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat itulah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ya, jadi artinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan nikmat ukhuwah, nikmat kebersamaan. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan kenikmatan yang harus kita jaga. Ya, apalagi di bulan Syawal ini menjadi momentum untuk merajut ukhuwah itu sendiri. Kenapa Syawal dijadikan momentum untuk merajut ukhuwah? Kan gini Pak, mindsetnya Ramadan itu pengampunan dosa. Jadi kalau kita ngomong Ramadan, itu yang terbesit di benak kita adalah pengampunan dosa. Cuman mohon maaf, yang keliru adalah kita menganggap bahwa semua dosa itu sudah diampuni sama Allah. Padahal sebenarnya kalau kita belajar, dosa itu kan ada dua ya. Ada hukukullah, hak-haknya Allah. Ada yang disebut dengan hukukul adami, hak-haknya anak Adam. Nah, yang diampuni oleh Allah di bulan Syawal itu Pak, hanya dosa yang berhubungan kepada Allah. Maka tersisa dosa yang berhubungan kepada sesama manusia. Nah, ini yang harusnya kita pelajari sebagai sebuah momentum begitu teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa Syawal menjadi momentum untuk itu kita bersihkan agar kita keluar benar-benar menjadi orang yang sempurna. Ya, bukan ada istilah halal bihalal gitu ya. Saya bilang itu tradisi, ya, murni tradisi. Saya pernah kuliah di Yaman 5 tahun, belum pernah ketemu halal bihalal di Arab sana. Bahkan teman-teman kami 17 negara itu nggak ada yang melakukan halal bihalal kecuali Indonesia. Akhirnya kami adakan di kampus di kedutaan, mengundang orang-orang Arab. Yang diundang pun nggak sembarangan, profesor, doktor syariah. Bingung, apa yang halal bihalal? Saya bilang, Syekh, ini adalah budaya ulama kami di Indonesia. Ya, tapi saya nggak pernah mendengar sebelumnya. Saya bilang, Syekh, justru itulah hebatnya ulama Indonesia. Bisa membuat istilah pakai bahasa Arab
yang orang Arab saja tidak paham maksudnya apa. Ya Pak. Ini teman-teman, halal bihalal itu bahasa Arab, tapi nggak ada yang tahu artinya. Nih saya kasih tahu, bahasa Arabnya air putih itu ma. Orang Arab bilang bikam alma, bi dengan kam berapa, alma air putih. Jadi air putih ini berapaan begitu maksudnya. Nah orang Arab bilangnya begini Pak, alma'u bimi'atin, alma'u air putih, bi dengan mi'atin 100. Jadi air putih dengan 100, maksudnya apa? Air putih ini kujual kepadamu dengan harga 100, sebagaimana 100 mau kubeli dengan air putih ini. Sehingga kita membarterkan, terjadi proses tukar menukar. Itu makna bi di sini. Sama dengan halal, bil halal. Awalnya itu ada L-nya, bil. Halal bil halal. Cuma kadang orang kita susah ngomong L di tengah-tengah, maka dijadikan halal bi halal. Itu kayak begini, teman-teman BDS, halalmu membeli dengan halalku, sebagaimana halalku kujual kepadamu dengan halalmu, sehingga tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali kita sudah saling menghalalkan satu dengan lain. Bahasa kasarnya, ini bahasa kasarnya ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa kasarnya itu terjadi proses barter halal sehingga kita menjadi 0-0 begitu bahasa. Nah, ya, jadi itu cuma sekedar tradisi, dan tradisi itu tidak memiliki hukum. Jadi kalau Bapak tanya apa dalilnya, dan setiap negara memiliki tradisi yang berbeda. Maka di Arab Saudi pun banyak tradisi-tradisi yang bukan bagian dari syariat, ya. Seperti orang Arab pakai ikol yang di kepalanya itu bukan bagian dari agama, itu tradisi, ya. Jadi kalau tradisi jangan ditanya apa dalilnya, nggak bakal ketemu Pak. Kalau tradisi tanyanya gini, apa isinya? Nah gitu. Setelah apa isinya baru bapak hukumi apa dalilnya, begitu. Ya, kayak 7 bulanan tradisi kok. Oh iya, apa hukumnya tak? Ya nggak bisa dikasih hukum tradisi kok. Nah, terus gimana tak? Isinya apa? Lihat isinya. Kalau isinya diisi dengan orang duduk, manggil anak yatim, ngaji bareng, doa bareng, mudah-mudahan mamanya sehat walafiat, anak lahir sempurna, ganteng, cantik, ya masalahnya di mana gitu, orang berdoa, ya halal. Tapi kalau mohon maaf, apa isi tradisinya? Perempuan pakai jilbab disuruh lepas jadi pakai kemben, dimandi kembang depan rumah, depan orang banyak pakai kemben, susunya kelihatan setengah begitu. Ya emosi lah kita. Kenapa cuma setengah begitu ya? Maksudnya kenapa yang setengahnya itu dibuka begitu loh ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, ini masalah. Jadi tradisi itu begitu Pak, melihat apa dulu isinya baru dijudge hukum. Maksudnya Pak, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pembelajaran bagi kita bersama sahabat-sahabat yang dimuliakan. Intinya bagaimana kita merajut ukhuwah, dan ukhuwah ini oleh para ulama dibagi menjadi 4 bagian, ada 4 levelnya. Yang pertama namanya ukhuwah basyariyah, ukhuwah yang dilandaskan pada sisi-sisi kemanusiaan. Maka di titik ini tak pandang dulu siapapun dirimu, apapun agamamu, semuanya masuk di sini jadi satu. Ini namanya ukhuwah
basyariyah, pokoknya selama dia manusia, dia saudara kita. Makanya banyak sekali para ulama yang menjelaskan dalil-dalil bagaimana Nabi Muhammad memiliki respek yang luar biasa terhadap orang-orang kafir itu sendiri. Tapi di Quran itu dikatakan ruhama'u bainahum, asyiddaun 'alal kufar ruhama'u bainahum. Bahwa orang Islam itu, sahabat Nabi itu sangat lembut kepada sesama kaum muslim, tapi mereka keras kepada orang kafir. Jangan dipotong-potong. Itu yang dimaksudkan keras. Maksudnya keras dalam bab akidah. Gitu Pak. Makanya Nabi pernah ditawarin sama orang kafir, udah Muhammad, daripada kita kelahi terus, capek lah kita ini sama-sama orang Quraisy, satu suku, satu datuk, satu nenek, udah kita nggak usah kelahi. Gini aja, hari Senin kami akan nyembah Allahmu, hari Selasa kamu nyembah Tuhan kami Uzza dan Lata, nanti Selasa begitu lagi, Rabu begitu lagi, terus muter. Jadi kita hidup damai, kamu nyembah Tuhanku dan aku nyembah Tuhan. Disinilah turun sebuah perintah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu. Ini maksud asyiddaun 'alal kufar itu keras terhadap orang kafir dalam urusan akidah. Nggak bisa diperjualbelikan akidah ini, walaupun mengatasnamakan toleransi. Tapi dalam bab muamalat, faktanya Nabi lembut dengan orang kafir. Dalam bab muamalat, Nabi itu pernah duduk-duduk, datang jenazah, terus Nabi berdiri. Kata Nabi, idza ra'aitumul janazah, jika kamu melihat ada jenazah, kata Nabi, fakumu, berdiri. Jadi ini pelajarannya, Bapak kalau lagi duduk melihat jenazah lewat, disunahkan apa Pak? Berdiri. Seorang sahabat nyeletuk, ya Rasulullah, memang dia jenazah, tapi mohon izin ya Nabi, ini jenazah Yahudi. Ya maksudnya sahabat ini, masa Yahudi kita hormati. Apa kata Nabi? Lihat bahasa Nabi, lihat bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memang dia jenazah Yahudi, alaisa nafsa, tapi bukankah dia manusia? Ini jawabannya keren banget Pak. Bukankah dia manusia? Berarti Nabi mengambil titik temu, walaupun dia Yahudi, selama dia manusia, dia punya hak untuk dihormati. Nabi lagi duduk, ada sahabat yang datang, ya Rasul, di pojok pasar itu ada orang Yahudi, kerjaannya melaknat dirimu ya Rasulullah. Kalau engkau izinkan bisa kami penggal kepalanya ya Nabi. Jadi kalau Nabi mau balas dendam, Nabi cuma gitu, mati orang itu. Tapi Nabi bilang apa? Jangan. Didatengin sama Nabi, dibawain Nabi tombak, parang, pisau, golok, Nabi datang bawa susu, dicampur gandum, dicampur kurma, digerus jadi bubur, disuapkan ke pengemis Yahudi, karena dia buta, dia nggak bisa melihat yang datang Nabi. Dia bilang, nah, anakku saja tidak pernah nyuapin aku sesempurna ini. Kamu ini orang baik, nah. Bapak pesan satu ya sama kamu, kamu jangan deket-deket sama Muhammad ya. Dia tidak sadar Pak, dia ngomong sama Nabi Muhammad. Itu namanya salah ngomong itu. Kayak kemarin Gojek juga begitu. Ada Gojek telepon, Bapak saya mau ngantar makanan Pak. Dari mana? Dari BDS. Masya Allah. BDS 1 Pak. Oh iya. BDS 2 tuh tidak pernah ngirim apa-apa. Ini ceritanya ini. Sini ngomong ceritanya. BDS 1 sering. BDS 2 nggak pernah.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah Bapak di mana? Saya bilang Karangjati. Mapnya saya kirim, Mas. Aduh, gak usah Pak, sering miss itu, titiknya bermasalah. Intinya aja lah, Bapak itu rumah Bapak di mananya rumah Ustaz Agus Khairul Huda. Saya bilang ya udah, maksudnya biar pulsanya nggak habis banyak Pak, kasihan ya. Dah gini aja, di depannya rumah Ustaz Agus, nanti kalau Ustaz sampai teleponnya, siap Pak, berangkat. Pak, saya di depan rumah Ustaz ini Pak, Bapak di mana? Ya saya keluar. Pas saya keluar, dia ngelihat saya itu gini. Loh, kok Bapak keluar dari rumahnya Pak Ustaz? Bapak siapanya? Aku hantunya ya. Wajar memang kok. Aku orangnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, itu namanya salah ngomong. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, sama Nabi disuapin sampai akhirnya Nabi meninggal dunia. Kepemimpinan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketika jadi khalifah tanya dengan Aisyah, sebutkan semua sunnah-sunnah Nabiku wahai putriku. Aisyah menjelaskan semua, dan salah satunya memberi makan ke pengemis Yahudi yang melaknat Rasulullah SAW. Abu Bakar nggak ridho, tapi ya namanya sunnah, diikuti Pak. Tapi yang nyuapinnya kayak nggak ikhlas gitu kan. Siapa kamu? Kata Abu Bakar, aku yang biasa nyuapin kamu. Tidak, yang biasa nyuapin aku orangnya lembut, orangnya syahdu. Kamu ini siapa? Kata Abu Bakar, kamu nanya, bertanya-tanya. Kalau kamu mau tahu siapa orangnya, jawab pertanyaanku. Siapa orang yang paling kamu benci di muka bumi? Muhammad. Muhammad orang yang paling aku benci. Ya, itu sudah. Orang yang menyuapi kamu itu adalah orang yang paling kamu benci. Dengan mata berbinar-binar, jantung berdebar-debar, kaki bergetar-getar, bagaikan halilintar yang menggelegar. Allahu Akbar, cetar-cetar. Ia pun berikrar, bersyahadat di hadapan Abu Bakar menuju Islam yang maha benar. Ulangi, kalau bisa saya kasih hadiah Bapak, kalau bisa saya kirimin makanan Bapak dari Karangjati. Ayo. Masya Allah. Teman-teman, Nabi yang kayak begini katanya radikal. Radikal gundul musik. Saya berceramah gini dibilang Ustadz radikal. Ya saya bilang memang. Depan polisi saya bilang, saya Ustadz radikal. Radikal. Siap dipanggil. Radikal. Apa ngerti bahasa Inggris gak sih Pak? Ready, siap. Call, panggilan. Radikal. Ini teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ini yang pertama ya, namanya ukhuwah basyar. Yang kedua namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dilandaskan karena sesama orang Islam. Nah, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Bapak-bapak, sesama orang Islam itu bersaudara. I don't care Pak, saya tidak mau tahu Bapak orang mana, negara Bapak negara mana. Saya tidak mau tahu Bapak Islamnya Islam yang kayak apa. Selama akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Anda adalah saudara saya. Itu keyakinan begitu. Jangan dibalik-balik. Setiap orang yang bersyahadat itu orang Islam. Sampai ada bukti yang menunjukkan kekafirannya. Jangan Bapak balik. Setiap orang Islam itu masih kafir sampai ada bukti yang menunjukkan keislamannya. Jangan. Makanya di dalam Islam
Dikatakan man da'a li akhihi ya kafir, siapa yang berkata pada saudaranya weh kafir, faqad ba'a bi akhadihima, sungguh dia telah mempertaruhkan salah satunya. Kalau yang Bapak panggil kafir, kafirlah dia. Tapi kalau yang Bapak panggil tadi ternyata tidak kafir, maka kekafiran itu akan memantul kepada diri antum sendiri. Saya dulu sempat tanya sama guru saya, Syekh, kalau saya manggil orang kafir, orang Islam kafir, kekafiran itu memantul kepada saya. Kenapa saya disebut kafir sih? Guru saya itu bilangnya begini, kalau ada dua orang kembar, mukanya sama, tinggi badan sama, bodinya sama, terus kembarannya bilang kepada saudara kembarannya, kamu tuh jelek. Ketika misalnya si A ngomong bahwa saudara kembarnya si B itu jelek, itu berarti sama dengan apa? Ini bisa ngomong gak sih orang-orang ini? Pak, semangat, nasi kuning, pakai telur. Kok Ustaz tahu? Tadi lewat depan saya dulu. Ini teman-teman yang berbahagia, ini dua orang kembar, kakak adik, A dengan B. Terus kakak yang A bilang B, kamu itu jelek. Itu kan sama dengan menjelekkan sendiri. Nah, mukamu sama, gimana? Mukanya sama, jadi sama kayak ketika saya, Bapak orang Islam, saya panggil, kamu kafir. Padahal kita ini sama-sama orang Islam. Berarti kan kalau saya mengkafirkan keyakinan Bapak, sama dengan saya mengkafirkan keyakinan diri saya sendiri. Itu cerdasnya Rasulullah. Bahkan terhadap orang yang diragukan, ya, kekafirannya, kita lebih baik, ini kata para ulama, mengislamkan orang yang ternyata orang itu kafir, daripada mengkafirkan orang yang ternyata orang itu muslim. Tahu contoh kasusnya? Ada orang meninggal depan rumah kita dan tidak ada tanda apapun tentang kekafirannya. Tidak ada salib, tidak ada KTP yang menempel pada dirinya. Menyolati orang yang kafir itu kan nggak boleh. Oh ya, haram. Tapi tidak menyolati orang Islam kan juga haram. Oh ya, nah, kami gimana? Bingung. Kalau kami solati ternyata dia kafir, dosa. Kalau tidak kami solati ternyata dia muslim, juga dosa. Maka kaidahnya yang tadi dikatakan ulama, mengislamkan orang yang ternyata kafir itu jauh lebih baik dibandingkan mengkafirkan orang yang ternyata muslim. Paham ya? Modelnya begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, sesama dia Islam harus saling menghormati. Sudah nggak zaman Pak debat-debat masalah khilafiyah, norak saya bilang. Masalah khilaf itu sudah ada sejak zaman masa para ulama-ulama salafun salih. Hari gini Bapak masih membahas tentang kunut subuh, udah nggak zaman. Yang mau kunutnya kunut, yang nggak kunut juga nggak kunut, biasa aja. Itu khilaf sudah sejak zaman Madzhabul Arba'ah. Bahkan sejak zaman para sahabat Nabi. Ya. Dan khilaf itu sesuatu sudut pandang, selama bukan masalah akidah loh ya. Hanya berkaitan dengan masalah syariat atau masalah furu'iyah. Biasa. Kadang orang tabrakan depan Masjid Al-Hidayah. Wah. Kakinya berdarah. Tolong Pak, kaki saya berdarah. Sempat-sempatnya tanya, kamu Islam apa kafir? Islam Pak. NU atau Muhammadiyah? NU Pak. PKB apa P3? PKB Pak. PKB pro Anies apa pro Prabowo? Mati memang orangnya Pak. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ya, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ayo kita ambil pelajaran Pak. Sebagai orang yang beriman, kita ambil pelajaran. Orang Islam harus besar.
Kampungan banget kita kalau ngebahas masalah khilaf itu. Norak saya bilang. Antum kalau tahu ilmu fikih mukorin, fikih perbandingan, Bapak akan ketawa kalau melihat orang debat, orang kelahi gara-gara masalah khilaf itu lucu, nggak bersih. Kenapa? Saya pastikan dua-duanya nggak ngerti dalil. Gitu loh Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Itu tadi jamaah ya. Yang kedua namanya berkaitan dengan apa tadi? Ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ukhuwah jiraniyah. Ukhuwah yang dilandaskan dalam hal kebertetanggaan. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kebertetanggaan. Jadi bapak-bapak sama tetangga yang akur, bapak kalau baik sama saya itu bukan karena kebaikan, karena kita jarang ketemu, begitu ya, karena kita jarang ketemu. Tapi kalau bapak bisa baik sama tetangga, itu arti dari sebuah kebaikan yang sesungguhnya, di mana teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, hatta dunantu, sampai-sampai aku menyangka annahu sayuwarrithuni, bahwa tetangga itu akan mewariskan hartanya kepada saking seringnya, ya, saking seringnya Jibril wasiat tentang tetangga. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, tetanggaku seorang perempuan, karena tusolli bil-lail, kerjaannya sholat malam, wa tasumu bin nahar, kerjaannya puasa di pagi hari. Jadi malam sholat, pagi puasa. Malam sholat, pagi puasa. Walakin kana tu'dhi jiranahu, tetapi dia gampang menyakiti hati tetangganya. Jadi malam sholat, pagi puasa, tapi nyakitin hati tetangga. Kata Nabi, wallahi la khaira fiha, demi Allah tidak ada kebaikan pada dirinya. Innaha kanat finnar, sungguh perempuan itu berada di dalam bara api neraka. Jadi orang yang malam sholat, pagi puasa, masuk neraka. Apalagi orang yang macam kayak kita gini, sudah sholatnya pas-pasan, ya, sudah gitu puasanya pas-pasan, pakai nyakitin hati orang lain. Na'udzubillah, na'udzubillah, ingin dari. Jadi seperti itu Pak ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah, ukhuwah yang dilandaskan sesama kekerabatan garis nasabnya. Ini yang kadang-kadang, mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah, ini yang malah kita lalaikan. Kadang-kadang Bapak Masya Allah sama orang lain bisa lembut, sama orang lain bisa sopan, tapi kadang-kadang sama tetangga, sama saudara kandung sendiri malah kadang-kadang omongannya kasar. Sama istri orang bisa sopan, sama istri sendiri kadang-kadang kasar. Tapi kalau sama janda sebelah rumah, lembut. Namanya jentik. Ya, tahu jentik? Janda cantik. Ya, Masya Allah. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut ya? Nggak ngerti lagu orang-orang ini.
Jadi teman-teman begitu ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya, boleh berkaitan dengan tema, boleh pula di luar tema. Kami persilakan. Silakan jamaah. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Lima, empat, tiga. Jadi dalam Islam itu orang kalau tidak tahu itu akan dimaafin sama Allah. Namanya juga tidak tahu. Tapi kalau orang tidak tahu, kemudian punya kesempatan bertanya untuk tahu, tapi dia tidak mau tahu, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak. Yakin tidak ada? Baik, Pak. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupi ya. Jadi memang di masa pandemi itu sempat ada kegiatan, saya diundang berceramah satu panggung dengan Ustadz Abdul Somad di Hotel Platinum. Ya tentu kebanggaan banget bisa berceramah satu panggung dengan Ustadz Abdul Somad ya. Nah teman-teman yang berbahagia, saya duduk di samping beliau karena saya ceramah, jadi otomatis saya dekat sekali dengan beliau. Saya lihatin wajah beliau, saya lihat ini Insya Allah orangnya baik, ilmunya ada, cara ngomongnya enak ya, pantas orang suka sama beliau. Nah disitulah saya mulai berpikir, tapi masa sih saya tidak punya kelebihan dibanding beliau. Saya pikir gitu, ternyata ketemu apa tat? Saya diberi Allah jemaah yang jauh lebih cerdas dibandingkan jemaahnya Ustadz Abdul Somad. Dijelasin sampai 1,5 jam itu enggak paham-paham. Beda jemaah saya di BDS 2. Ada yang Pak bertanya Pak, hah? Memang bedanya paham sama bingung itu tipis. Baik, kalau memang tidak ada. Terima kasih, hari ini Anda sudah membahagiakan saya. Ya, semoga Allah memberkahi kita dan memasukkan kita ke dalam surga ini. Ya, pertahankan ukhuwah, dijaga yang baik. Jangan mau dipecah belah, Pak ya. Dengan apapun, dengan alasan apapun. Ya, tidak ada alasan yang bisa memecah daripada persaudaraan di antara kita. Baik, tidak berpanjang, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Amin alaina bi sakaratil maut wa rafa'inal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa zikna al-mutaba'atina wa ta'ala al-mubarakatan
يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.